الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pendengar muslim setia DSK 103,2 FM dan sahabat Facebook semua. Izinkan saya Reza Bubil dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama membahas tentang ruqyah. Insyaallah kita akan mengangkat tema kesembuhan hanya di tangan Allah Ta'ala. Insyaallah mengapa? Karena pada hakikatnya Allah Ta'ala menurunkan penyakit ini ada beberapa maksud dan tujuan. Ya, Allah menurunkan penyakit, Allah menurunkan bala musibah kepada hambanya yang dicintai. Yang pertama adalah untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Ta'ala, sehingga Allah memberikan ujian berupa penyakit. Yang kedua adalah mengapa Allah Ta'ala memberikan penyakit kepada hambanya yang dicintai sebagai penggugur dosa-dosa kesalahannya di masa lalu, sehingga Allah Ta'ala menurunkan bala, menurunkan penyakit untuk membersihkan dosa hambanya yang dicintai. Maka oleh karena itu sikap kita sebagai seorang muslim, Allah memberikan ujian berupa penyakit ini adalah lantaran kecintaan Allah. Allah menurunkan rahmatnya berupa penyakit. Maka disunahkan kalau kita mendapatkan suatu musibah, kalau kita mendapatkan suatu bencana atau penyakit, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah salah satu wujud ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala, bahwasanya musibah ini, penyakit ini lantaran Allah berikan, dan ini akan kembalikan kepada Allah Ta'ala. Inilah bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan penyakit, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bentuk ketauhidan kita pada Allah Ta'ala. Lalu dalam Syekh Abdullah Asyaddan dalam buku kaidah-kaidah tentang ruqyah syariah, beliau menjelaskan tentang kesembuhan hanya di tangan Allah Ta'ala. Kadang seorang pesakit atau pasien telah menyempurnakan sebab-sebab untuk mendapatkan kesembuhan, baik dengan Al-Quran atau pengobatan secara hisiah, secara ilmiah maupun secara dunia kedokteran. Namun mengapa pasien ini tak kunjung sembuh? Karena ingat bahwa kesembuhan bukanlah hal yang pasti terjadi di atas segala sesuatu, melainkan atas kehendak Allah Ta'ala. Ini jelas sekali. Jadi Allah Ta'ala memberikan musibah penyakit ini diperuntukkan kepada hambanya agar kita ini bertawakal, agar kita ini ikhtiar. Tetapi ikhtiar yang sedang kita lakukan bukan mutlak untuk mendapatkan kesembuhannya. Ingat, bukan mutlak. Tetapi kita di sini untuk sebagai rasa ketawakalan kita, ikhtiar kita, karena yang mutlak adalah terhadap takdir Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ijamaritu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit, dialah Allah yang menyembuhkan, bukan seorang peruqyah, bukan seorang tabib, bukan seorang dokter, bukan obat-obatan, atau bukan dukun. Ini melainkan atas izin Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala memberikan suatu bala, suatu musibah, seperti bencana, tsunami, gempa bumi, yang menimpa bahkan kematian seseorang, ini tak lepas akan takdir Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu, sahabat semua, kita dituntut di sini adalah untuk bertawakal, ikhtiar, dengan cara-cara yang diperkenankan, dengan cara-cara yang disunahkan. Demikian juga ada seseorang yang sudah menyempurnakan sebab-sebabnya untuk menyihir, untuk menyantet, untuk mencelakai seseorang, belum tentu bisa kena santet tersebut, belum tentu bisa terkena sihir tersebut, dan ini semua atas izin Allah Ta'ala. wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa
biidznillah mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali atas izin Allah Ta'ala. Terkadang Allah Ta'ala berkehendak agar bertahannya suatu penyakit. Ingat, ini atas kehendak Allah Ta'ala. Mengapa Allah Ta'ala memberikan penyakit terhadap kita dan penyakit ini belum sembuh walaupun kita sudah ikhtiar, kita sudah pasrah, kita sudah bertawakal pada Allah Ta'ala, tetapi mengapa sakit ini tak kunjung sembuh padahal kita sudah menyempurnakan sebab-sebab atas kesembuhan. Ternyata ada di antara hikmahnya, yaitu Allah Ta'ala sedang menghapuskan dosa-dosanya atas penyakit tersebut. Maka bersyukurlah, bergembiralah kepada mereka yang sedang tertimpa penyakit dan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala atas penyakit ini. Ini adalah salah satu rahmat curhatan Allah kepada hambanya. Mengapa? Karena Allah cinta atas doa-doa kita. Allah cinta atas pertaubatan kita. Allah cinta atas ikhtiar dan ketawakalan kita dikala Allah sedang menurunkan bala musibah kepada hambanya. Inilah rasa cintanya. Ya, rasa cintanya Allah Ta'ala. Kalau kita melihat bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam, Allah memberikan cobaan yang luar biasa. Allah memberikan penyakit yang luar biasa. Apa yang dilakukan Rasul tersebut, Nabi tersebut? Yakni dia meminta, janganlah engkau palingkan hatiku sedikit saja ya Allah untuk senantiasa beribadah kepadamu. Masya Allah, luar biasa. Inilah keimanan para nabi, keimanan orang-orang soleh dikala dia tertimpa penyakit, dikala dia tertimpa sihir, dikala dia tertimpa bala ataupun musibah, menambah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun musibah yang sedang kita hadapi para kanca semua, apapun ujian yang Allah berikan pada kita semua, inilah salah satu cara kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena ingat, seseorang yang beriman dikala ia tertimpa musibah, maka terucaplah di dalam lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah salah satu ucapan kalimah yang luar biasa. Di saat kita tertimpa musibah, kita mengingat Allah Ta'ala. Mengapa? Karena peruqyah adalah manusia biasa. Peruqyah tidak bisa menyembuhkan atas sebab-sebab yang sudah disempurnakan. Kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak mentakdirkan, mengizinkan kesembuhan itu sendiri. Maka perlu kita catat para kanca. Maka perlu kita catat sahabat Facebook semua. Di antara sebab-sebab kesempurnaan untuk kita menggapai kesembuhan ada 3. Yang pertama adalah kesungguhan kita bersungguh-sungguh untuk mentaubati dosa-dosa kita. Mungkin saja penyakit ini lantaran ada yang menghijab. Kenapa? Karena ada dosa-dosa di dalam diri kita. Maka karena itu, agar kita bisa menyempurnakan ikhtiar dalam kesembuhan, yang pertama adalah kesungguhan kita untuk senantiasa bertaubat pada Allah Ta'ala. Kesungguhan kita untuk mendapat keridhaan dan kesembuhan atasnya. Yang kedua adalah keikhlasan kita. Keikhlasan orang-orang di sekitar. Mungkin kita sedang sakit, tetapi istri kita tidak ridho, suami kita tidak ridho, tidak ikhlas atas perbuatan kita, belum bisa memaafkan kita, atau orang-orang di sekitar masih ada perasaan hasad, masih ada perasaan dengki, masih ada perasaan yang belum bisa memaafkan atau belum bisa melupakan atas kejadian-kejadian yang telah terzolimi. Maka ingat, ridha dan keikhlasan orang-orang di sekitar adalah salah satu sebab untuk penyempurnaan atas kesembuhan yang akan kita gapai. Yang ketiga adalah keridhaan Allah Ta'ala. Maka seseorang yang beriman, kata ulama mengatakan, kesembuhan yang hakiki adalah kalau kita ridho atas ketetapan dan takdir Allah Ta'ala, dan Allah pun ridho atas perbuatan